Yesus yang telah bangkit itu sanggup membangkitkan engkau dari setiap kejatuhan. Tuhan Yesus yang telah bangkit sanggup membangkitkan engkau dari setiap keterpurukan. Dan percayalah, Tuhan Yesus yang telah bangkit akan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia. Shalom, selamat merayakan Paskah, salam kemenangan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Argule di channel YouTube Arta Wanda Vetero. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berita kebangkitan Kristus bukanlah gosip dan bukanlah sensasi, melainkan berita kebangkitan Kristus adalah berita yang fakta, nyata, dan benar-benar terjadi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebangkitan Kristus adalah penggenapan daripada firman-Nya yang disampaikan kepada murid-muridnya, yang tertulis dalam Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Kebangkitan Kristus adalah membawa kemenangan bagi setiap kita orang yang percaya kepada Kristus. Kebangkitan Kristus ini adalah membuktikan bagi kita bahwa iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus tidaklah menjadi sia-sia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kematian. Itu artinya bahwa segala dosa kita, semua beban kita telah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan dosa kita telah dikubur bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus telah bangkit. Dan itu artinya telah membawa bagi kita harapan yang pasti bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan bersama Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus yang kita sembah itu bukan hanya saja mati bagi kita, tetapi melainkan Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus harus percaya bahwa kita dibangkitkan bersama Kristus. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam renungan firman Tuhan ini, yang disampaikan bagi kita adalah yang pertama, orang yang dibangkitkan bersama Kristus haruslah memikirkan yang di atas. Artinya saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup dengan Kristus, maka yang perlu kita pikirkan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi hal-hal yang ada di bumi ini. Sebab segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Karena itu pada saat ini kita diingatkan
supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang pada saatnya nanti kita akan dibangkitkan bersama Kristus, hendaklah apa yang kita pikirkan, semua itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kita pikirkan adalah perkara-perkara yang di atas. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana yang dimaksud dengan perkara yang di atas? Perkara yang di atas adalah perkara yang tidak bersifat duniawi. Perkara yang bersifat duniawi adalah semua perbuatan hawa nafsu yang mendatangkan murka Allah. Karena itu kita diingatkan di dalam firman Tuhan supaya semua yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak berkenan di mata Tuhan, hendaklah kita matikan dari kehidupan kita supaya tidak menjadi penghalang kita untuk bersama-sama dengan Kristus. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7 ditulis demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita mengalami perubahan, kita mengalami hidup yang baru di dalam Kristus. Kalau dahulu kita terbiasa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang berkaitan dengan manusiawi kita, yang mendatangkan murka Allah, yaitu hawa nafsu, maka pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah matikan semua itu dari kehidupan kita, supaya kita layak bersama Kristus dan kita dibangkitkan bersama Kristus. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diingatkan supaya membuang semua tindakan-tindakan yang tidak berkenan layak di mata Tuhan. Karena tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya melalui renungan ini kita mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kita harus memiliki sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita memikirkan perkara yang di atas dan bukan lagi perkara-perkara yang di bumi ini. Kerap kali saudara, kita menjadi terjebak dalam situasi dan keadaan, membuat kita menjadi marah oleh karena beberapa hal yang mungkin kita inginkan namun tidak sesuai dengan harapan kita. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi geram dalam hidup ini. Namun pada saat ini saudara, kita diingatkan untuk membuang semua sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan amarah, geram haruslah dibuang dari kehidupan ini, supaya kita mencerminkan kehidupan Kristus sebagai orang yang telah mengalami kehidupan yang baru. Sehingga pada saatnya saudara, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi Alkitab terbuka yang dilihat dan dibaca oleh semua orang. Dari semua perkataan kita, dari semua sikap kita, dan bahkan dari kasih kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya yang kita pikirkan saat ini adalah pikiran-pikiran yang berkenan kepada Tuhan. Hendaklah yang kita pikirkan adalah perkara yang di atas, sebab perkara yang di bumi ini hanya membuat kita semakin menjauh daripada Tuhan dan hanya membuat kita semakin terjebak dalam situasi,
dan keadaan yang menyulitkan kita sendiri. Karena itu saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya yang dibangkitkan bersama Kristus, hendaklah kita memiliki kehidupan yang baru bersama Kristus, karena kita telah mengalami kemenangan, karena kita telah menerima kehidupan yang baru. Yang menjadi perenungan kita yang kedua adalah hendaklah hidup kita menjadi kemuliaan bagi Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang keempat tertulis demikian: apabila Kristus yang ada dalam hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya hidup kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, senantiasa mencerminkan kemuliaan Sang Kristus dimanapun kita berada dan dimanapun kita bekerja, dan hendaklah kehidupan kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dari setiap perkataan kita, perbuatan kita, ketika semuanya itu adalah berkenan kepada Tuhan, jika semuanya itu adalah sesuai dengan keteladanan yang diberikan oleh Kristus yang telah bangkit itu, maka di sana kemuliaan Kristus terpancar atas kehidupan kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya hal ini tidak gampang bagi kita, tidak mudah bagi kita seorang yang percaya kepada Tuhan untuk menyatakan kemuliaan lewat diri kita sendiri. Dan ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita senantiasa berserah kepada Tuhan, ketika kita senantiasa memohon kekuatan untuk Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita, maka percayalah apa yang kita perbuat akan mendatangkan kebaikan dan membawa kemuliaan bagi Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan dalam hidup kita, apa yang telah kita perbuat akhir-akhir ini, belakangan ini, apa yang telah kita perbuat sebagai kemuliaan bagi Kristus dalam perkataan kita. Sudahkah semua itu mencerminkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam setiap tindakan kasih kita? Sudahkah mencerminkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa kita mengikuti keteladanan Kristus yang telah mengasihi kita, yang telah memberikan kita kasih yang sempurna itu, sehingga Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara, dan pada hari yang ketiga Ia telah bangkit untuk membawa kemenangan bagi kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lihatlah Tuhan Yesus telah bangkit, dan percayalah Tuhan Yesus yang telah bangkit itu sanggup membangkitkan engkau dari setiap kejatuhan. Tuhan Yesus yang telah bangkit sanggup membangkitkan engkau dari setiap keterpurukan, dan percayalah Tuhan Yesus yang telah bangkit akan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus hanya menghendaki kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus, senantiasa berserah kepada Tuhan Yesus, dan senantiasa taat kepada Tuhan Yesus. Sehingga dalam setiap keterpurukan, dalam setiap kejatuhan, dalam setiap kegagalan demi kegagalan, di sana Allah menyatakan kemuliaannya bagi kita. Sebab di balik dari kegagalan demi kegagalan, maka Tuhan Yesus bisa mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Dari setiap kejatuhan yang telah dialami, maka Tuhan Yesus yang telah bangkit itu akan membangkitkan kita untuk mengubah sebuah kejatuhan menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita senantiasa bersandar kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.